Karena Doktif tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah melakukan chat, mau menghubungi apapun dalam bentuk apapun dengan bapak ini. Setelah kita datang, kalian bisa lihat bahwa memang ibu itu mengakui bahwa mereka tidak pernah tahu yang namanya Doktif. Jadi jangan membuat skenario yang sangat mudah dipatahkan, apalagi memfitnah Doktif jatuhnya. Baru-baru ini, Amira Farahnas yang lebih dikenal dengan nama Doktif membuat langkah tegas dalam menghadapi tuduhan serius yang dilayangkan oleh Afrizal, mantan karyawan Dr. Richard. Afrizal menuding bahwa dirinya disuruh oleh Doktif untuk menjatuhkan reputasi Dr. Richard. Tuduhan ini bukan hanya mencoreng nama baik Doktif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius. Menanggapi tuduhan tersebut, Doktif dengan tegas membantah keterlibatannya. Ia menyatakan bahwa tidak pernah ada komunikasi, pertemuan, apalagi permintaan seperti yang dituduhkan. Setelahnya, Doktif menunjukkan keseriusannya dengan melakukan perjalanan langsung ke Medan untuk menemui Afrizal dan mencari kejelasan. Namun setibanya di kediaman Afrizal, Doktif hanya bertemu dengan istri Afrizal yang turut mengungkapkan fakta mengejutkan. Istri Afrizal mengaku tidak mengenal Doktif, apalagi memiliki hubungan apapun dengan dirinya. Mungkin juga masyarakat Indonesia sudah pada melihat ya, Doktif mendatangi kediaman dari istri Bang Afrizal. Ya, secara live streaming, Doktif lakukan itu untuk apa? Untuk menghindari adanya settingan. Doktif di sini dari awal kemunculan Doktif paling benci yang namanya settingan, gimmick. Jadi apa yang semua Doktif lakukan itu adalah real, nyata apa adanya. Pada saat Doktif lihat video itu, Doktif cukup kaget. Kenapa? Karena Doktif tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah melakukan chat, mau menghubungi apapun dalam bentuk apapun dengan bapak ini. Jadi Doktif tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba muncul bapak itu menjelaskan bahwa saya disuruh Doktif. Tetapi dari raut wajahnya, ekspresi wajahnya terlihat banget bapak ini di bawah tekanan. Nah, pada saat itu Doktif memberitahu ke follower yang sedang menonton untuk mengechat ya Riko dengan akun Jaga Lambe pada saat itu. Untuk siapa yang mengetahui bapak ini, silakan menghubungi Riko gitu. Dan ternyata nggak menunggu berselang lama, setelah live selesai, keluarga dari Bang Afrizal ini menghubungi Riko gitu. Dan dari situ akhirnya kita mengetahui alamat dari ibu ini yang tinggal di Medan, dan akhirnya kita datang. Setelah kita datang, kalian bisa lihat bahwa memang ibu itu mengakui bahwa mereka tidak pernah tahu yang namanya Doktif, tidak pernah menemui, tidak pernah seperti apa yang diceritakan oleh Bang Afrizal, seperti itu. Dalam pertemuan tersebut, istri Afrizal juga mengungkapkan sebuah cerita yang mengejutkan dan menambah dimensi baru dalam kasus yang melibatkan tuduhan Afrizal terhadap Doktif. Ia menceritakan bahwa suaminya sempat didatangi oleh 5 orang pria yang mengaku sebagai petugas dari Polres Palembang. Kelima pria tersebut langsung menginterogasi Afrizal tanpa penjelasan yang jelas. Sementara Afrizal sendiri mengaku tidak mengetahui apa-apa terkait tuduhan yang sedang berkembang. Namun yang lebih mengejutkan, pria-pria tersebut membawa Afrizal pergi tanpa menunjukkan surat resmi atau prosedur hukum yang semestinya. Kejadian ini membuat istri Afrizal merasa bingung dan cemas atas perlakuan yang diterima suaminya. Hal yang lebih mencurigakan adalah ketika istri Afrizal sempat melihat ke dalam mobil yang digunakan oleh kelima pria tersebut. Di dalamnya, ia mengaku melihat seseorang yang dikenalnya sebagai Ko Hans, sosok yang disebut-sebut bertanggung jawab atas akun media sosial milik Dr. Richard.
Kehadiran Kohans dalam situasi tersebut membuat istri Afrizal bertanya-tanya tentang motif sebenarnya di balik kejadian ini. Jadi pada saat itu ibu itu bercerita bahwa memang 2 hari sebelum penangkapan itu bapak-bapak polisi yang sama yang juga makan di situ. Jadi seperti mungkin melakukan penyamaran mungkin ya, gitu kan, melakukan penyamaran. Dan 2 hari kemudian bapak tersebut dibawa. Pada saat datang mereka menanyakan di mana Bapak Afrizal, apakah ada masalah dengan Richard dan sebagainya. Nah, yang aneh di sini pada saat datang bapak polisi tersebut tidak menunjukkan surat penangkapan. Nah, surat penangkapan itu ditunjukkan pada saat istri dari Bang Afrizal meminta. Ya, jadi ini menurut Doktif dugaannya sudah melanggar prosedur. Pada saat Bang Afrizal dibawa dan Bang Afrizal memanggil istrinya untuk melihat ke dalam mobil, di situ tampak namanya Hans Pranata. Di mana Hans Pranata adalah asisten dari Richard. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada aparat yang menjemput, ya, bagaimana bisa seorang asisten dari Richard, pelapor, bisa bersama dengan Bang Afrizal dari Medan ke Palembang. Nah, otomatis pikiran yang namanya masyarakat normal pasti selama perjalanan akan muncul dugaan intimidasi. Nah, apa yang terjadi selama perjalanan itu? Nah, bagaimana Bapak penyidik bisa membawa juga Hans, ini adalah suatu pertanyaan yang cukup besar. Karena Doktif duga sampai saat ini Bang Afrizal itu ada dugaan terintimidasi di dalam Polres Palembang. Ya, jadi Doktif juga ingin masyarakat mengawal kasus ini karena dugaannya Doktif DRL ini merasa dia memiliki power yang luar biasa. Ya, dan saya ingatkan DRL, kamu adalah warga negara Indonesia yang harus taat pada hukum. Ya, di sini tidak ada yang manusia kebal hukum, tidak ada yang merasa bisa membeli hukum dengan materi. Ya, dan juga Doktif memohon untuk Bapak Kapolri Pak Listio Prabowo untuk bisa ikut turut mengawal. Karena ini sudah bukan menjadi isu yang biasa, ini isu nasional Pak Listio. Gitu. Jadi mohon juga ini dikawal karena banyak sekali dugaannya bahwa anak buah dari Bapak ini dugaannya melakukan banyak penyimpangan dalam proses penyelidikan. Seperti misal Pak Afrizal tidak pernah mendapatkan surat apapun, surat penyitaan handphone pun tidak ada sampai detik ini. Di manakah Bapak? Di manakah Pak Haryo? Di manakah Pak Kapolda Sumatera Utara? Ya, jadi Doktif di sini memohon kalian untuk bisa langsung mengawasi, atensi khusus karena di sini sangat kental banget keganjalannya gitu. Di sisi lain, perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Doktif sampai saat ini masih memanas. Konflik yang berawal dari review skincare itu kini berlanjut ke ranah hukum dengan laporan saling balas yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam perkembangan terbaru, Dr. Richard Lee dipanggil oleh tim penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Doktif. Pemanggilan ini menjadi momen penting dalam kasus tersebut, mengingat Doktif sebelumnya telah mengajukan berbagai bukti yang menurutnya cukup kuat untuk membuktikan bahwa Dr. Richard telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, Doktif juga menambahkan bahwa dirinya tetap yakin jika laporan tersebut akan mengarah pada penetapan Dr. Richard sebagai tersangka. Jadi seperti ini dugaannya begini ya guys ya. Seperti kita ketahui bahwa laporan yang Doktif lakukan di Polda Metro Jaya sudah naik sidik. Artinya sudah memiliki ketetapan hukum yang lebih kuat ya. Maksudnya penyidik itu bisa memiliki kekuatan yang lebih dibanding pada saat penyelidikan. Nah, yang kita ketahui pada saat penyelidikan Richard Lee dipanggil 2 kali tapi tidak datang. Hanya istrinya saja yang datang. Dan pada saat penyidikan beliau datang. Mungkin ada ketakutan ya sebelum dijemput paksa. Jadi Doktif juga pada saat itu cukup kaget Richard bisa datang ke Polda Metro Jaya. Nah, mungkin juga ada rasa was-was bagaimana mungkin namanya dia, nama DRL ini sudah mulai tercemar di masyarakat, tidak seperti dulu yang harumnya luar biasa, terkenal sebagai sosok pahlawan. Ternyata semakin kesini kebohongan-kebohongan DRL ini semakin
terungkap. Ya mungkin ya wajar kalau dugaannya Doktif ini juga ada kepanikan. Kenapa bisa naik sidik? Gitu aja. Jadi pertanyaan Doktif, bagaimana bisa naik sidik jika laporannya Doktif itu tidak masuk di akal penyidik ya. Jadi kalau kalian bikin laporan di Polda itu tidak seperti bikin laporan di Polres. Bikin laporan di Polda itu lebih sulit. Ya, jadi kalau memang tidak lengkap itu tidak akan diterima. Bahkan sekarang laporannya Doktif sudah naik sidik. Artinya apa? Penyidik sudah menelusuri semuanya. Dan benang merahnya udah jelas banget. Jadi kalau misalnya DRL bilang enggak beli di saya, Doktif punya bukti bon semuanya. Bukan cuma dari Doktif, saksi-saksinya pun belinya di kamu. Godeskin by Athena itu udah jelas dari kamu. Ya, jadi udah. Tapi silahkan, itu yang namanya terlapor kan berhak untuk berbicara. Jadi ya silahkan berbicara apapun. Jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di PAP. Aku ngelihat yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi, belinya juga terindikasi barang yang bukan barang palsu. Jadi bukan barang asli ya, bukan barang asli. Bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan. Atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen tuh ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang ngelapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya, tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Dalam perseteruan yang terus memanas ini, Doktif menunjukkan keyakinan penuh terhadap kemampuannya menghadapi lawan seterunya. Ia mengaku memiliki strategi yang matang untuk membongkar dugaan skenario yang dirancang oleh Dr. Richard Lee dalam upaya menyerangnya. Keyakinan ini menurutnya tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang sudah ia kumpulkan, tetapi juga pada prinsipnya untuk tetap berpegang pada kebenaran. Doktif percaya bahwa keberanian dan kecerdikannya menjadi faktor utama yang membuatnya berbeda dalam menghadapi kasus ini. Jadi jangan membuat skenario yang sangat mudah dipatahkan, apalagi memfitnah Doktif jatuhnya. Ya, Doktif merasa selama ini DRL ini tidak ada yang berani melawan. Mungkin karput seperti dulu, tapi kasusnya juga bisa diputar balik. Akhirnya beritanya digiring opini seperti yang kemarin kita dengarkan. Nah, dan ternyata kalau sekarang DRL nggak bisa macam-macam lagi. Dia tidak mengenal sosok Doktif. Kali ini Doktif pastikan DRL salah lawan. Publik ya yang bisa menilai ya. Kalau menurutku kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya Doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya. Mungkin mau menghancurkan orang, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius. Karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat kan, intinya seperti itu sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.